Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi temanya kita halal bihalal dan silaturahmi ya Bu ya. Ini berasal dari bahasa Arab. Tapi kebiasaan ini adanya di Indonesia. Ini kebiasaan yang luar biasa. Yang kata halal itu sendiri kalau di dalam Al-Qur'an surat Toha ada ayat yang menjelaskan dari surat Toha ini ayat yang ke-25 sampai 28 yang mana ketika itu menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang ingin berdakwah kepada Fir'aun. Qala berkata ketika itu Musa, doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya, lapangkan dadaku. Berarti dada ini bisa lapang, bisa sempit. Contohnya seperti kita, walaupun duduknya berdempet-dempetan, tapi kalau hatinya lapang, itu terasanya nyaman. Tapi walaupun di tempat yang luas, istana yang megah, kalau hatinya sumpek, hatinya sempit, itu bakal terasa tidaknya nyaman. Wa yassir li amri, permudahlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan wahlul, lepaskan ikatan kekakuan dari lisanku. Yafqahu qauli, supaya mereka yang aku dakwahi, yang aku sampaikan itu mengerti. Nah, wahlul itu tadilah kata asal dari halal yang punya 3 makna. Jadi halal wahlul itu tadi melepaskan. Kalau bahasa kerennya plong, nah gitu ya. Jadi ketika mungkin sebelum momen lebaran ada mungkin tersinggung hatinya, tersakiti sama tetangganya secara sengaja atau tidak sengaja, maka di momen halal bihalal ini kita plongkan, kita lepaskan. Karena seluruhnya umat Islam itu bersaudara. Makanya alhamdulillah ada forum yang seperti ini. Walaupun mungkin hanya ini setahun sekali apa sebulan sekali. Jadi forum seperti ini menyatukan hati kita. Kenapa? Karena kita ini sesama umat Islam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam itu tadi, ini ada kaitannya dengan silaturahmi, tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Umat Islam itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara. Umat Islam itu tidak dibatasi oleh suku, bangsa, bahasa. Barang siapa yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkitabkan suci Al-Qur'an, maka dia adalah ummatul wahidah, umat yang satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia hidup. Ini kita baru satu wilayah Rengat aja, dan kata panitia tadi belum terkumpul semuanya. Ini sudah luar biasa rame. Luar biasa. Takbir. Belum semangat. Takbir.
biar hilang setan-setan itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan dari halal bihalal ini, tujuan utamanya yaitu adalah menyambung silaturahim, menyambung tali silaturahim. Nah, jadi ada dua makna sebetulnya ya yang mungkin akan kita coba jelaskan. Yang betul itu silaturahim apa silaturahmi, Ustaz? Ini ibu-ibu ada yang tahu nggak? Silaturahim apa silaturahmi? Yang mana betul, Bu? Hah? Silaturahim. Ada yang coba silaturahim angkat tangan? Dikit teman, tak nampak pula. Silaturahmi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Kita ini berdampingan dengan dua. Yang pertama, bima yata'allaku binasab. Ada orang-orang yang berhubungan dengan kita yang berkaitan dengan nasab, yaitu karib kerabat kita, keluarga besar kita. Yata'allaku binasab. Ini yang disebut dengan silaturahim, menyambung tali silaturahim yang banyak di dalam hadis. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka tazidu fi rizki, ditambahkan rizki, wa tazidu fi umri, dan umurnya juga ditambah, berarti menjadi panjang umur. Maka kalau mau panjang umur, rajin-rajin silaturahim. Kalau mau ditambahkan rizkinya, terlebih mungkin pasca banjir daerah kita ditimpa bencana, musibah, maka kalau rajin-rajin silaturahim, rizki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, daerah kita ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan mungkin di tempat lain seperti hari ini Palestina yang kita saksikan bahwa di sana bukan hanya banjir, air pun di situ susah untuk minum. Nah, ini kita kelebih-kelebihan air, sampai depan rumah pun bisa mandi. Ini ada yang mandi depan rumah loh? Nggak ada ya? Ada kayaknya. Jualan pun ada jadi orang mendapat musibah banjir itu, warga kita itu mensyukuri, malah mandi jadi tempat rekreasi. Nah, jualan pop mie, jualan cilok, bakso bakar gitu kan. Jadi bencana diubah, musibah diubah jadi peluang. Nah, ada rezeki ternyata di situ. Nah, tapi jangan jauh-jauh berenangnya, ada buaya katanya kan. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silaturahim itu tadi, itu adalah menyambung hubungan karib kerabat yang ada hubungan dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama kali, itu kan belum kenal dengan malaikat dengan malaikat siapa? Siapa, Bu? Yang mengantar wahyu? Malaikat Jibril. Jadi kalau orang belum kenal itu asing rasanya, tidaknya nyaman. Makanya kalau kita ini, oh itu majelis taklim mana, majelis taklim itu, majelis taklim itu, kalau kita belum kenal rasanya asing. Tapi setelah kenal ternyata wah, rasanya nyaman. Nah, Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama, nggak kenal dengan malaikat Jibril, itu ketakutan. Nggak pernah didatangi sesosok makhluk seperti ini. Sehingga ketika itu pulang ke rumah dalam keadaan tekanan ya. Ketika itu ketakutan, kekhawatiran, pulang ke rumah istrinya tercinta, siapa, Bu? Siapa istrinya tercinta? Khadijah.
Khadijah binti Khuwailid. Nah, ketika melihat wajah suaminya yang lesu, yang nampaknya wajah suamiku banyak masalah ini, maka seorang istri soleha, walaupun dia di rumah juga banyak masalah, tenangkan dulu suami. Bukan menambah masalah. Ya, ini wajahnya udah susah nih, tambahlah masalahnya. Biar pusing dia sekali. Pulang-pulang wajah seperti itu. Aku gak mau wajah seperti itu. Mau abang wajahnya tersenyum terus. Nah, itu. Ya kalau tersenyum dia bawa uang. Hari itu dia dapat untung. Hari itu dia bahagia. Kalau hari itu dia gagal, kalau hari itu dia tidak beruntung, rugi. Kalau hari itu dia dapat masalah, masa iya dia harus pulang dalam keadaan wajah tersenyum terus? Ada saat-saat dia pulang dalam keadaan kecewa, dalam keadaan frustasi, maka disitulah istri soleha bertindak. Maka ketika Rasulullah masuk dalam keadaan seperti itu, zamiluni, selimuti aku. Dalam keadaan seperti itu diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku takut apa yang menimpa diriku. Kayaknya aku ini kena penyakit ini mungkin. Apakah aku ini gila? Nah, gitu ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika itu kata Khadijah, "Kala abshir, ya Rasulullah, jangan seperti itu. Bergembiralah. Wallahi, demi Allah." Nah, bahkan Khadijah bersumpah untuk menguatkan kembali hati suami. Ini ibu-ibu ini tipenya yang mana nih? Tipe Khadijah apa bukan Khadijah? Ketika suaminya pulang dalam keadaan meles, wajah kusut. Nah, gitu. Yang mana nih? Jawab jujur. Kata Khadijah, "Absyir ya Rasulullah, bergembira ya Rasulullah." Jadi kalau dapat masalah disuruh bergembira. La yazikallahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakan kamu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu sekali-kali pun. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan boleh saja berlalu. Tadarus Al-Quran yang kita baca, kita lantunkan setiap malam di bulan Ramadan telah berlalu. Asiknya kita sholat berjamaah tarawih di masjid telah berlalu. Asiknya kita berqiyamul lail, asiknya kita berpuasa, melihat kiri kanan tetangga kita puasa, pergi ke pasar puasa, pergi ke kantor sekolah puasa, orang pada ibadah seluruhnya. Ramadan telah berlalu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Ramadan mungkin telah meninggalkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita sembah di dalam bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini pun Rabb yang kita sembah adalah satu. Makanya ibadah harus istiqomah. Jangan hanya semangat pas Ramadan saja. Jangan hanya majelis taklimnya harus semangat pas Ramadan saja, dengar kajian hanya pas Ramadan saja. Di luar Ramadan itu sebetulnya ujiannya. Bisa, Bu? Bisa? Takbir. Sampai di mana tadi, Bu, cerita kita? Khadijah ya. Nah, ketika Rasulullah itu tadi dalam keadaan ketakutan disuruh gembira, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, la yazikallah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Jadi suami ketika dapat beban masalah, ya Rasulullah ini nabi dan rasul, tapi juga seorang manusia, Bu. Ketika dapat masalah itu ya bisa juga frustasi, juga bisa stres. Bapak-bapak mungkin di sekolah dia kepala sekolah, mungkin dia di kantornya manajernya, mungkin dia ketuanya, mungkin dia pimpinannya di kantor. Tapi ketika dapat masalah di rumah, dia juga seorang manusia, juga bisa stres, butuh motivasi, butuh semangat. Maka orang yang paling dekat dengan suami
ketika itu adalah istrinya, bukan sekretarisnya. Kecuali istrinya sekretarisnya. Jadi ibu itu harus menjadi orang tempat curhatannya, tempat masalahnya. Abang ini kalau ada masalah baru ke saya. Nah, itulah gunanya. Ketika ada masalah diselesaikan secara bersama-sama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ucapan dari Khadijah ketika itu, dari banyak ya. Wallahi la yuzikallah. Demi Allah ya Rasulullah, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Kenapa? Kata Khadijah ketika itu, innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang suka menyambung tali silaturahim. Gak mungkin Allah akan meninggalkan kamu. Gak mungkin Allah akan menghinakan kamu, merendahkan kamu. Kamu ini orang yang suka menyambung tali silaturahim. Berarti orang yang menyambung tali silaturahim sekali-kali tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup kita, kalau kita nggak mau ditinggalkan oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim ini dengan keluarga kita, ibu kita, ayah kita, karib kerabat kita, saudara-saudara kita. Kita boleh kehilangan harta kita boleh mungkin kehilangan jabatan kita boleh kehilangan pangkat kita, bahkan mungkin kita boleh kehilangan keluarga kita. Karena apa? Keluarga kita itu innalillahi wa innalillahi rajiun. Keluarga kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Jadi kalau orang punya segalanya, punya harta, pangkat, jabatan, tapi kalau nggak ada Allah di dalam dirinya, sia-sia, rugi hidup bertahun-tahun, rugi hidupnya panjang umurnya. Tidak ada Allah di dalam hatinya. Maka biarpun kehidupan kita sederhana, hati kita lapang, Allah ada di dada kita, iman ada di dada kita. Mudah-mudahan kita mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka silaturahim ini sangat dianjurkan. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan silaturahim itu adalah untuk hubungan dengan karib kerabat kita. Lah Ustadz, berarti kalau kita kumpul-kumpul seperti ini namanya apa? Nah, gitu ya. Apakah juga silaturahim? Ini namanya silaturahmi. Nah, ini dia silaturahmi itu. Bima yata'allaqu bil iman. Yang berhubungan dengan iman. Kalau tadi yata'allaqu bin nasab, sekarang yata'allaqu bil iman. Jadi kalau kita menyambung hubungan dengan orang yang beriman, sama Tuhannya Allah, nabinya sama Muhammad SAW, kitab sucinya sama Al-Quran, maka ya ta'allaqu bil iman. Kita menyambung hubungan orang yang punya iman sama dengan kita. Dapat pahala nggak Ustaz? Dapat. Dianjurkan nggak Ustaz? Sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis sahih mengatakan bahwa kelak di akhirat nanti itu matahari akan didekatkan di atas kepala kita dengan jarak sejengkal. Panas nggak Bu? Ini sekarang matahari ini berada jarak jauhnya berapa kilometer ya? Berapa miliar ya? Jarak matahari dengan bumi. Itu kalau kita keluar nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, itu kaki kita sakit nggak? Letup nggak? Letup ya, apalagi orang yang nggak biasa terpapar sinar matahari ya, pulang balik kantor pakai mobil ya, biasa di AC, rumah di AC, sekali tiba-tiba keluar nginjak aspal, itu kakinya letup. Itu matahari sangat jauh. Ini besok matahari di atas kepala kita, meleleh nggak? Meleleh. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang akan dinaungi pada hari kiamat 7 golongan. Dinaungi itu berarti dipayungi Bu, sehingga panasnya teriknya matahari tidak memberikan panas dan berefek kepada orang
tersebut, yaitu adalah rajulani, dua orang, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah pun karena Allah. Itu yang mendapat naungan di akhir kiamat ke. Berarti kalau kita di sini duduk kumpul hanya karena Allah, hanya karena iman, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan dari 7 naungan Allah Subhanahu wa taala, dari 7 golongan tersebut. Kumpulnya kita sini bukan karena partai, bukan karena pilihan, bukan karena embel-embelnya, tapi karena iman, karena kita umat Islam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu", wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Di bulan Ramadan kemarin, Bu, ketakwaan kita meningkat. Betul nggak, Bu? Betul nggak di Ramadan kemarin ketakwaan kita meningkat? Buktinya wajah ibu sekarang bercahaya. Pakainya baju putih-putih, ada yang hitam, gitu ya, seperti catur, gitu ya. Jadi warna-warni enak, gitu. Karena kita ini disatukan oleh perbedaan. Kalau satu warna aja kurang mantap. Kalau satu bahasa aja kurang enak juga. Kalau satu wajah aja, itu kan sulit suami nanti membedakan istrinya dan istri orang. Karena beda-beda inilah sehingga tidak tertukar. Di bulan Ramadan kemarin ketakwaan kita meningkat, Bu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat di malam hari, sholat tarawih. Kita di siang hari puasa. Di malam hari kita sholat tarawih. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah terjaga dengan baik. Nah, pasca Ramadan, setelah Idul Fitri, kita perlu berhubungan baik dengan sesama manusia. Makanya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Setelah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah hubungan kalian baik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shodiqin, berkumpullah kalian, bertemanlah kalian, bersahabatlah kalian, bercengkeramalah kalian dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tadi ya satu persatu untuk mengunjungi rumah masing-masing. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita tidak mau lebaran ke rumah ibu tuh, nah gitu ya. Karena kita tidak sempat dan tidak punya waktu. Inilah momennya. Acara halal biha halal. Yang juga salah satu maknanya yaitu adalah menghalalkan yang mungkin dulu terucap tidak sengaja nyakitin hati, yang mungkin dulu matanya melihat ketika itu nyakitin hati, yang mungkin tidak sengaja tersenggol ketika itu nyakitin hati, yang mungkin ketika itu wajahnya masam nyakitin hati kita. Ini kan mudah tersinggung, Bu ya. Kadang orang kita panggil bu, bisa jadi bu itu mungkin telinganya agak-agak dengar gitu ya, atau dia sedang ngobrol dengan orang, langsung sakit hati. Apa ya ibu, ini apa salah saya ya? Kok enggak saya panggil, kok enggak lihat ke belakang, kok enggak dengerin? Padahal bisa jadi ketika itu dia memang tidak ada dengar. Kita ini gampang hatinya berbolak-balik. Makanya salah satu doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku yaitu di atas agama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tadi silaturahim, hubungan kita menyambung dengan sesama kerabat kita, keluarga kita itu sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kita baik dengan tetangga, kita baik dengan sahabat kita, tapi dengan saudara kita, orang tua kita jelek, Bu. Maka kini tidak boleh memutus tali silaturahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah juga akan memutus hubungan dengan diri. Yang kedua, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah. Karena setelah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang kedua setelah kita bertakwa yaitu adalah bersaudara, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini kumpul-kumpul kayak gini ini, Bu, waduh, susah cari momennya. Betul nggak, Bu? Susah cari waktunya. Kalau tidak dikoordinir dengan baik, tidak diatur jadwalnya jauh-jauh hari, maka ketika itu kita sulit untuk berkumpul. Kalau ketemu setiap hari mungkin bisa, tapi kalau untuk kumpul di dalam satu momen, satu iman, satu ilmu, satu tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang sulit. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini ibadah kita semakin meningkat, hati kita menjadi semakin bersih. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beruntung hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa dengki. Maksudnya bukan tidak ada sama sekali. Bisa muncul kapan-kapan kikir, dengki, iri, tapi ketika itu langsung dibersihkan. Dengan apa? Istighfar kepada Allah. Karena manusia ini nggak ada yang sempurna, loh. Waduh, Ustaz, gimana ya, saya setiap kali melihat tetangga saya itu beli barang-barang baru, kok saya makin panas, Ustaz. Kok saya rasanya makin terbakar gitu. Itulah namanya iri. Iri itu melihat nikmat jatuh kepada diri orang lain, bukan kepada dirinya. Dia seakan-akan tidak ridho, tidak ikhlas. Seakan-akan ingin, waduh, seharusnya saya itu yang dapat, gitu ya. Maka ketika itu muncul, Bu, sebagai manusia itu wajar, itu biasa. Karena setan menghembus-hembuskan dalam dada kita. Tapi Rasulullah punya tips, punya resep, yaitu dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu kan saudara saya, itu kan tetangga saya, nggak boleh saya harus seperti itu. Karena Allah telah memberikan rezeki masing-masing. Itu ya rezekinya dia berusaha, dia dapat. Kalau saya berusaha, saya juga dapat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini kajian gabungan, jadi tidak ada tanya jawab, ya. Langsung kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan nanti setelah kita kajian majelis taklim, kajian akbar ini, kita mulai lagi ke majelis taklimnya dimulai lagi. Mudah-mudahan di situ nanti bisa kajian keilmuan dengan diskusi, dengan tanya jawab. Yang penting kita tetap semangat. Walaupun kajian kita tempatnya berbeda-beda, majelis taklimnya berbeda-beda, baju kita berbeda-beda. Ada yang baju putih, ini baju putih ini husnuzon saya berarti sudah haji, Bu. Betul, Bu, ya? Kalau ada yang belum haji, mudah-mudahan dia calon naik haji. Amin ya rabbal alamin. Walaupun baju kita beda, Bu, walaupun tempat majelis taklimnya beda, walaupun masjidnya beda-beda, akan tetapi kita tetap satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu saudara kita. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Mari untuk menyatukan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita ini dari awal tadi sampai akhir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, Bu? Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati kita supaya doa kita diistijabahi, supaya doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wahibal afiyat. Allahumma dafa'nal wala wal bala waz zina waz zalazil wal mihan wasu'il fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa an sa'ila buldal muslimin ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wa najati minan nar minal hafa minal hisab. Allahumma inna nas'aluka waladan salihan wa ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas idhab al-ba'sya ishti anta asyafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.